Redmi Note 12 Pro Speed Edition. Kirain beneran ngebut, taunya. Yo guys, sambil nungguin Redmi Note 12 series launching resmi di Indonesia, gue rasa nggak ada salah ya sebagai pemanasan kita membahas salah satu lagi anggota dari keluarga besar Redmi Note 12 series yang sepertinya nggak akan rilis resmi di Indonesia. Redmi Note 12 Pro Speed Edition. Sebenarnya bakal rilis sih resmi di Indonesia, tapi dengan nama yang berbeda. Yes, Poco X5 Pro nanti. Ya, benar. Berdasarkan kabar burung yang kita terima, nanti Redmi Note 12 Pro Speed Edition ini ketika dirilis di Indonesia akan berganti baju menjadi Poco X5 Pro. Karena itu pula, video ini bakalan singkat aja. Nanti full reviewnya dalam bentuk Poco X5 Pro aja ketika rilis resmi di Indonesia. Desainnya, ya ini mirip banget sama Poco X5 dengan modul kamera yang dikasih aksen jendela gitu. Paling finishing back covernya aja yang beda nih. Rada sparkly di Speed Edition ini, tapi nggak ada teksturnya sih ketika disentuh. Sisi-sisinya flat, artinya ini gue suka banget style begini. Untuk materialnya sendiri plastik semua ya. Balik ke depan, bezelnya lumayan balance di semua sisinya. Nggak kayak Poco X5 yang masih punya dagu Thanos. Yang notable soal desain palingan keberadaan headphone jack di sisi atas dan rating IP53 yang berarti anti debu dan cipratan air. Speakernya juga udah stereo. Suara yang bagian atas itu keluar dari earpiece dan lubang di frame atas sekaligus, supaya balance dengan yang di bawah. Layarnya sama nih ya, seperti varian lain di Redmi Note 12 series. AMOLED 6,67 inch beresolusi Full HD dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Tingkat kecerahan layarnya juga lumayan banget untuk level mid-range, sekitar 900 nits ketika boosted di bawah cahaya matahari. Perintilan fitur layarnya juga cukup lengkap, seperti HDR10+, 10-bit color depth, serta 1920Hz PWM dimming untuk kenyamanan mata. Secara experience, no complaints sama sekali lah pokoknya. Layar di Redmi Note 12 Pro Speed Edition ini udah bagus untuk kelas mid-range intinya. Yang gue masih belum bisa dapat info terpercaya adalah soal proteksinya aja. Ada yang bilang udah Gorilla Glass 5, tapi kalau gue cek di web resmi Xiaomi China, nggak disebut sama sekali soal ini. So, tebakan terbaik gue memang masih kaca biasa. Nggak mungkin dong, udah Gorilla Glass tapi nggak ditaruh di web resminya. Kan kayak begituan bahan jualan. Masuk ke performa, justru ini yang bikin gue bingung ya. Dia kan punya embel-embel speed nih di belakangnya. Cuman ya sebetulnya gue rada nggak ngerti speed itu merepresentasikan apaan. Karena performanya, well ya kenceng, tapi sebetulnya ini cuma lebih kenceng sedikit dari varian Redmi Note 12 Pro 5G lain yang pakai Dimensity 1080. HP ini masih menggunakan chipset seri 7 favorit K2G dari 2021. Yes, Snapdragon 778G. Kita semua udah katam lah ya kencengnya seberapa. Bisa main hampir semua game yang ada di Play Store dengan settingan tertinggi atau satu step di bawah tertinggi. Tapi jelas nggak bisa main Genshin Impact 60 FPS di settingan tertinggi. Yang perlu diapresiasi, perlu dicatat buat calon pembeli Poco X5 Pro nanti, opsi-opsi grafis di game terkenal lumayan lengkap. Mobile Legends udah bisa main refresh rate ultra dan graphics high, sementara di PUBG smooth extreme-nya nyala. Buat daily use ini dari pengalaman gue sama sekali no problemo. Pokoknya sat-set di aplikasi maupun di UI. Sama, kayak Snapdragon seri 7 lain, selain performa yang ditawarkan adalah efisiensi baterai yang oke. Gue sih ini belum tes in-depth ya buat cari SOT. Namun all day battery life bisa banget ketika dipadukan dengan baterai 5000 mAh-nya. Nah dulu ketika gue melihat embel-embel speed di belakang namanya, gue sempat mikir mungkin chargingnya ngebut kali ya. Ya ternyata nggak juga. Ini tuh chargernya itu dapat yang 67 watt, yang kalau di lini smartphone Xiaomi sekarang udah masuk hitungan medium speed. Secara udah ada beberapa seri yang ngasih di atas 100 watt ya kan? Eits, bentar dulu geng, ada yang mau numpang lewat nih. Gue mau rekomendasiin kalian buat nyobain provider Live On. Soalnya experience yang ditawarkan Live On bener-bener berhasil buat gue merasa tenang dan nyaman. Gimana enggak? Gue nggak perlu dak-dik-duk karena takut kuota hangus. Soalnya sisa kuota gue bakal dibawa terus sampai dengan 1000 giga. Berkat fitur data rollover dari Live On. Internetan jadi nggak kayak ada beban pikiran gitu. Ditambah lagi di Live On nggak ada limit berdasarkan waktu pemakaian, lokasi, dan lainnya.
tahu pakainya aja pokoknya. Intinya, kuota kita di-treat sebagai one big kuota. Kerennya lagi, dikala kuota habis pun gue nggak perlu spend ekstra buat beli kuota emergency. Justru dikasih emergency kuota up to 3 giga sama Live On. Goks, enak kan pakai Live On? Mendingan cobain dulu. Gue yakin kalian bakal ketagihan. Proses beli sampai aktivasinya juga online semua, jadi nggak perlu ribet keluar rumah dan udah pasti simple. Cek linknya di deskripsi ya. Enjoy. Lanjut lagi ya, kita bahas Redmi Note 12 Pro Speed Edition. Oke, kita bahas kameranya. Mungkin ini kenapa alasan HP ini ada embel-embel speednya. Dia mau kasih tahu ke calon usernya bahwa kekuatannya bukan di kamera. Sensor utamanya menggunakan ISOCELL HM2 108MP yang udah cukup jadul. Secara ini tuh sensor rilisan tahun 2020. Ditandem dengan ISP Snapdragon 778G, well hasilnya sekedar oke, tapi nggak bagus banget gimana gitu. Apalagi di sini tuh nggak ada OIS. Di kondisi pencahayaan yang proper, as expected hasil diperatannya bagus dengan approach yang eye-pleasing. Tajam, natural bokehnya asik dan dynamic range yang luas. Dalam banyak kondisi, kalau mau foto yang less process, mode 108MP-nya sangat useful. Kelihatan bedanya dengan mode auto biasa. Di kondisi medium lighting sampai dengan low light, foto-fotonya akan terlihat oke selama yang dijepret bukan objek orang. Kalau objeknya orang, bakalan mulai kelihatan processingnya yang keteteran. Berasa overprocess banget. Untuk kamera selfie dan ultrawide, gunakanlah di kondisi pencahayaan yang berlimpah untuk mendapatkan output terbaik. Untuk kamera makro, sekedar gimmick aja. Perekaman videonya, ini good news-nya bisa merekam up to resolusi 4K 30fps dengan karakter gambar yang mirip dengan fotonya. Sedangkan video selfie-nya, maksimal outputnya di 1080p, hasilnya itu kurang stabil banget ya. Dan sama kayak fotonya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kudu syuting di kondisi cahaya yang berlimpah. Buat yang penasaran, kalau dibandingin sama Redmi Note 12 Pro yang menggunakan IMX 766 dan Dimensity 1080, lebih bagus Redmi Note 12 Pro secara warna dan processing yang lebih natural. Bottom line-nya, memang secara kamera lebih cocok ketika dijual sebagai Poco, yang mana soal kamera ekspektasi publik nggak terlalu tinggi. Redmi Note 12 Pro Speed Edition datang dengan MIUI 14 out of the box. Soal UI kita nggak bisa bicara banyak dulu ya, karena ini kan versi Cina. Beda banget ntar sama versi globalnya dari widgets dan segala macamnya, so sabar aja. Rest of the phone-nya sebagai berikut. SIM card slotnya dual SIM only tanpa SD card dan mendukung koneksi 5G. Konfigurasi RAM-nya 6-12GB di luar sana, serta storage-nya 128 sampai dengan 256GB UFS 2.2. Prediksi gue sih, ketika ini hadir di Indonesia sebagai Poco X5 Pro adalah nanti yang varian 6-128 dan 8-256. Terus fingerprint sensornya nyatu dengan power button, responsnya cepat dan akurat. Terakhir, untuk sensor-sensornya lengkap ya, dari gyro, kompas, sampai dengan NFC. Mantap! Oke, Redmi Note 12 Pro Speed Edition alias Poco X5 Pro. Gue pribadi nggak sabar buat menyambut kehadiran Poco X5 Pro resmi di Indonesia. Karena sejujurnya, handphone ini adalah sebuah handphone yang solid, terutama ketika dijual dengan harga yang affordable. Sebagai perbandingan, Poco X5 Pro itu di Malaysia dijual dengan harga kurang lebih 5 juta. Kalau nanti masuk ke Indonesia bisa dijual dengan harga di bawah 5 juta, sepertinya ini bakalan bisa ngehits. Sebagai catatan, mudah-mudahan nanti sebelum merilis resmi di Indonesia, ini algoritma processing dari kameranya diperbaiki supaya bisa tambah worth it. Sebelum ke closing, jangan lupa kalau kalian mau beli produk unik dan keren seperti ini, bisa visit lapak Tokopedia-nya Apple Tree. Apple Tree masukin barang dari luar negeri, bayar pajak resmi, jadi legal dan sinyal dijamin hidup. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!